Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Langkah Trump seakan tak terhenti. Setelah Venezuela, kini giliran Iran yang menjadi sasaran rudal-rudal Israel Amerika Serikat. Bahkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dinyatakan wafat beserta seluruh jenderal dan juga pejabat lainnya. Iran merespon dengan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk dan sejumlah bandara serta pelabuhan. Donald Trump mengancam Amerika Serikat siap berperang dalam 5 pekan ke depan. Iran pun tidak akan kompromi untuk melawan habis-habisan. Lalu sampai kapankah perang terbuka ini akan berlangsung dan mampukah Iran kemudian menghadapi Amerika Serikat Israel yang kemudian didukung oleh para sekutunya di Eropa dan juga Timur Tengah? Dan kita akan bahas dalam dialog arah angin TVRI malam hari ini. Kita ambil judul eskalasi konflik Amerika Serikat Israel versus Iran bersama saya Ardianto Wijaya di malam hari ini. Sudah bergabung sejumlah narasumber tentunya di malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Unpad Bandung, ada Pak Teguh Reza Shah. Pak Reza, selamat malam, salam sehat. Salam Indonesia. Baik, salam Indonesia. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Di sebelah kanan Pak Reza ada Pak Dian Wiranjurit, maksud kami Duta Besar Indonesia untuk Iran 2012-2016. Pak Dian, selamat malam, salam sehat Pak Dian. Selamat malam Mas, selamat malam pemirsa. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Pak Dian secara langsung. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Slamet Ginting, pengamat politik dan militer Universitas Nasional UNAS. Pak Slamet, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Baik, terima kasih. Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya langsung ke Pak Reza. Kalau begitu Pak Reza, sebetulnya kalau melihat tujuan utama dari serangan yang dilakukan ini, apakah kemudian tujuannya ini terkait dengan pengembangan dari senjata nuklir atau pengayaan uranium, atau kemudian jangan-jangan serangan ini seperti Venezuela kemarin, pemimpin tertinggi Iran yang kemudian juga menjadi sasaran begitu. Apakah ini operasi untuk perubahan rezim atau seperti apa sebetulnya? Semuanya betul. Semuanya betul. Jadi kombinasi kepentingan nasional Amerika Serikat, kombinasi kepentingan nasional Israel. Kalau lihat dari Israel itu yang bisa menghalangi saya mencapai greater Israel itu hanya Iran, satu. Oke. Kemudian Amerika Serikat mengatakan saya ingin mengganti rezim. Ya mengganti rezim ya ganti semua kan. Nanti dari Republik Islam Iran menjadi Republik Sekuler Iran, nanti digantikan oleh tokoh yang sudah dia siapkan. Namanya Reza Sirus, anak dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamir Sirus. Ya, sekarang konon warga negara Amerika Serikat. Tapi kalau tadi disebut minyak, ya betul juga. Karena stok minyak Iran juga luar biasa kan. Jadi juga Amerika Serikat itu ingin ya bahwa dia punya banyak negara-negara binaan kan di Timur Tengah yang mengakunya demokratis, tapi bagaimanapun juga loyal juga kepada Amerika Serikat. Terbukti di situ banyak disimpan pangkalan-pangkalan militer yang prajuritnya ribuan di situ ya. Jadi kalau ditanya yang persisnya tujuannya apa, itu kombinasi dari banyak kepentingan Amerika Serikat, Israel, tapi juga Amerika Serikat kan. Dia punya masalah besar di dalam negeri kan. Dia bermasalah dengan Kongres karena kegiatan di luar negeri itu harus persetujuan Kongres, apalagi pelibatan tentara jumlah besar. Kemudian juga sekarang menjelang yang namanya itu pemilu sela untuk eksekutif legislatif Amerika Serikat. Dan dia ingin menaikkan pamor dari partai Republik dia. Kemudian dia juga banyak punya masalah, konon masalah dengan filenya Epstein itu kan, terbukti Trump. Atau ini pengalian dari Epstein file salah satunya. Kombinasi gitu. Dari semua itu. Dan dia pikir biar dia lega sedikit dia bikin aksi di luar. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita tanya langsung pada Donald Trump kan nggak akan ngaku dia. Saya sebagai peneliti bisa mereka-reka. Ada foreign policy begins at home. Nah, masalah dalam negeri Amerika kita kenalin dan juga dia kan kalah sama Cina itu. MAGA itu berantakan kan. Jadi mimpi dia itu yang namanya Pax Americana dan Make America Great Again itu tapi nggak maju-maju. Cina maju pesat. Jadi akhirnya dilakukanlah tadi kita bilang sama-sama minyak itu kan, kuasai minyaknya Venezuela, kemudian berarti kan memotong perkembangannya Cina sampai 10 tahun ke depan kan. Nah sekarang ganggu pula Iran, ganggu pula nanti Greenland. Jadi kalau kita tanya mana yang paling utama, semuanya utama bagi Donald Trump. Yang penting sekarang saya lolos dulu dari urusan dalam negeri yang jelimet saya itu. Salah satunya terkait dengan buntunya kesepakatan terkait dengan pengembangan nuklir ini yang kemudian Anda lihat seperti apa ini? Buntu kan terakhir itu kan Joint Comprehensive Plan of Action kan. Waktu itu kan Iran sudah mulai melunak sebenarnya kan. Dia sudah mulai kasih konsesi, dia mulai izinkan International Atomic Energy Agency untuk datang, tapi kan menjelang
menjadi buah keberhasilan yang semua happy kan, akhirnya diserang pula Iran kan. Nah, jadi dalam bayangan Amerika dan juga Israel, Iran itu sudah dalam hitungan hari itu dia bisa menggerakkan instalasi yang dia punya itu katanya untuk tujuan damai menjadi tujuan perang. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, walaupun IAEA sendiri mengatakan enggak, masih jauh dia tuh. Ya. Tapi kan cara berpikir hipotetis Amerika Serikat dan Israel ya begitu adanya. Iran pokoknya sumber masalah, pokoknya yang jelek-jelek itu Iran. Itu yang kemudian digarisbawahi oleh Pak Reza begitu ya. Saya langsung ke Pak Slamet kalau begitu. Pak Slamet, kalau tadi Pak Reza ada tujuan dari masing-masing negara, dari Amerika Serikat sendiri, dari Israel sendiri begitu. Tapi kalau Anda melihat tujuan utama dari serangan ini apa sih sebetulnya? Ya, kalau secara militer serangan awal itu biasanya memiliki 4 tujuan. Ya. Pertama tentu saja degradasi kemampuan strategis lawan. Ditekan supaya kemudian tidak muncul terutama fasilitas nuklir. Ya. Kemudian juga sistem pertahanan udara, pusat komando dan instalasi rudal jarak jauh. Yang kedua menurut saya itu ada kejutan dan dominasi awal. Kejutan dan dominasi awal? Ya, artinya dibuat terkejut karena tidak terbayangkan oleh Iran bahwa akan diserang sedemikian rupa. Target sasaran Ayatollah Ali Khamenei apakah tidak terbayang oleh Iran atau sebetulnya seperti apa? Pertama, serangan itu menciptakan psikologi, itu menurunkan dampak psikologis dan operasional agar Iran itu kehilangan kemampuan merespon serangan dari awal. Jadi itu dadakan sekali. Bayangkan, awalnya kan memang masih dalam perundingan. Ya. Belum selesai perundingan. Iran yakin sekali akan ada perundingan di Wina dan lain-lain. Tapi serangan seperti itu, karena itu Iran melihat bahwa nggak ada gunanya lagi sebuah perundingan oleh Amerika. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pencegahan eskalasi lebih jauh, serangan terbatas namun presisi. Presisi itu ya ditujukan kepada pimpinan tertinggi Iran, terutama juga pemimpin-pemimpin militernya, dimaksudkan untuk dalam tanda petik menghukum Iran supaya jera kalau pemimpinnya dibungkam atau pemimpinnya dibunuh seperti itu. Nah, yang keempat menurut saya demonstrasi superioritas Amerika dan Israel bahwa mereka punya teknologi yang luar biasa canggih gitu ya. Baik menunjukkan kemampuan termasuk penetrasi intelijen, kemampuan cyber. Itu yang tidak dimiliki oleh Iran. Ya, saya kira serangan awal punya 4 tujuan itu. Oke, artinya ini salah satunya demonstrasi kekuatan dari Amerika Serikat dan juga Israel tadi salah satunya kepada Iran begitu ya? Bukan cuma kepada Iran, juga kepada lawan-lawannya, misal kepada Rusia, kepada Tiongkok. Saya punya kemampuan seperti ini, Anda jangan main-main ya. Saya coba ini. Oke. Gitu. Artinya saya punya kemampuan yang lebih dari ini untuk menghadapi kalian. Kira-kira begitu. Oke, tapi jika melihat dari posisi serangan yang kemudian menyasar titik-titik strategis begitu, apakah kemudian ini sudah benar-benar bisa dibaca oleh Amerika Serikat dan juga Israel atau seperti apa? Ya, jika serangannya itu menyasar fasilitas nuklir, kemudian pangkalan rudal balistik, sistem pertahanan udara dan pusat komunikasi militer, maka strategi tersebut menurut saya itu menunjukkan semacam pola preemptive degradation strategi. Jadi melemahkan kemampuan Iran sebelum memaksimalkan daya hancurnya. Sebelum dia punya kemampuan lebih, dihancurkan lebih dulu. Biasanya kalau perang itu seperti itu. Ini ada punya kemampuan akan lebih. Sebelum lebih dihajar duluan. Nah itu, karena itu menurut saya ini operasi berbasis intelijen yang mendalam, yang mengindikasikan dirinya ada penguasaan target. Targetnya betul adalah mengganti rejim itu. Regime change tadi ya? Iya, Oke, betul. saya langsung ke Pak Dian, artinya Pak Dian yang sempat tinggal di sana, artinya bagaimana kemudian Anda melihat apakah kemudian kekuatan Iran masih belum maksimal seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi? Betul sekali. Terima kasih Mas Jaya. Belum maksimal, belum ditampilkan seluruhnya. Jauh masih dari seluruhnya. Jauh dari seluruhnya? Karena berbagai hal. Satu, yang namanya ancaman eksistensial yang disebutkan Israel, bahwa Iran adalah ancaman eksistensial. Buat saya terbalik. Yang menghadapi ancaman eksistensial itu Iran.
Karena begitu anak kecil di sana bangun tidur, itu dia sudah kenyataannya dia dikelilingi negara Arab. Ya. Dia Persia. Dia bangun tidur, dia sudah sadar bahwa Syiah dikelilingi Sunni. Artinya apa? Hal ini akan terus ada sampai kapanpun. Sampai kedua atau negara-negara itu akan tetap abadi di atas bumi. Ya. Akan tetap ada. Ini kan ancaman. Sebuah entitas yang minoritas di tengah mayoritas dan berbeda. Nah, artinya ancaman itu sepanjang hayat dia. Belajar dari pengalaman sebelumnya, peradaban ribuan tahun yang bertahan dari gempuran. Saya yakin dan saya kebetulan karena tugas di sana saya sempat melihat sebagian bahwa yang namanya konsep pertahanan itu menjadi dominan. Bukan konsep ofensif. Oke, konsep pertahanan menjadi dominan artinya di Iran? Artinya dia tidak akan menyerang siapa-siapa. Dia akan fokus ke bertahan. Oke. Karena kalau dia yang nyerang dulu konyol. Ya. Karena reaksinya akan fatal. Karena dikeroyok. Loh, dengan konsep ini saja 49 tahun, 47 tahun setelah revolusi, apakah Iran pernah invasi? Kan tidak pernah. Yang ada adalah ancaman-ancaman yang dibuat. Sebenarnya saya tidak anti Amerika atau apapun, tapi Amerika pun sebenarnya menyadari bahwa Iran itu sebenarnya bukan ancaman presiden sebelumnya, tapi rezim Zionis Israel. Ini kan semua tergantung satu person, kedua kelompoknya, artinya partai. Ya. Loh, kalau personnya seperti Obama kan aman-aman aja. Perjanjian tercapai, sudah berlangsung. Begitu ganti rezim, ganti pimpinan Amerika, total berubah. Ini dibatalkan, kebijakan berubah. Ya. Nah, kalau itu dilanjutkan lebih jauh lagi, ketika Obama itu kerjasama pun sudah mulai, artinya sudah dibuka, Iran boleh melakukan perdagangan terbatas segala macam, semua terhenti. Nah, kelompok artinya platform partai itu juga Obama menggunakan itu ketika kampanye dan ketika berkuasa. Berbeda dengan Trump. Kampanyenya apa, pelaksanaannya apa. Nah, ini kan juga jadi masalah. Karena memang kebijakan luar negeri itu kan banyak aspek yang mempengaruhinya, paling tidak bukan hanya ditentukan oleh kelompok orang, bukan hanya ditentukan oleh organisasi, kata Ellison ya, Graham Ellison, tapi juga bisa faktor penentunya ya pemimpinnya. Nah, yang terjadi di Iran, di Amerika sekarang ini mekanisme dalam negerinya saja tidak berjalan. Kongres kan tidak diminta persetujuannya untuk membentuk apapun, apalagi menyerang Iran. DPR tidak. Anggarannya lagi masalah dia. Tadi masalah pribadi sudah disinggung. Tapi kondisi dalam negerinya Trump ini saja sebenarnya tidak ada faktor yang menunjang untuk merasa ada ancaman. Tapi kenapa sampai terjadi? Karena faktor Israel yang juga dipimpin oleh pemimpin yang garis keras. Yang memang penganut setia paham Zionis. Jadi ancaman Iran sebagai ancaman eksistensial yang mulainya itu kan zaman Ahmadinejad. Ketika dia pernah menyatakan yang di depan mahasiswa itu Israel akan dimusnahkan dari peta, dari bumi. Itu tafsiran media barat. Akan dimusnahkan dari peta bumi. Dalam bahasa Parsinya, kalau diterjemahkan secara benar, mengenyahkan pemerintahan Israel. Beda nuansanya. Kalau itu Israelnya dihilangkan dari bumi, kalau yang pernyataan sebenarnya mengenyahkan pemerintahan Zionis. Rezim Zionis. Oke, rezim Zionis. Jadi bukan negaranya. Karena kenapa? Iran tidak ada masalah dengan rakyat Yahudi kok. Di Iran kan ada masyarakat Yahudi. Yahudi kan terwakili di parlemen. Artinya apa? Iran beragam, semua diakui. Jadi kalau dibilang ancaman itu ancaman eksistensial, apa Israel menyerang dalam rangka membunuh orang-orang Yahudi di sana? Nah, kan berarti dibuat-buat dong ancaman itu. Hanya tadi yang disampaikan Mas Teguh, Mas Reza, bahwa itu ya kelakuan pribadi presidennya. Bahwa buat saya ini bukan kebijakan Amerika, tapi kebijakan Trump.
bukan kebijakan Israel, tapi kebijakan Netanyahu. Buktinya, sebelumnya semua bisa tenang. Ya, kembali lagi ke person tadi, tergantung person tadi. Pak Reza, tanggapan Anda termasuk apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Dian lagi tadi? Saya sebagai peneliti hubungan internasional itu sangat tercerahkan ya, karena daripada saya bingung-bingung melihat sistem politik Amerika Serikat, legislatif, eksekutif, yudikatif, bagaimana ekspor impornya, bagaimana tradisinya, udah fokusnya kepada individunya. Ini namanya level of analysis individual. Jadi apa kata Trump itu akan jadi untuk Amerika. Demikian juga saya memudahkan satu riset, pelajari Donald Trump, pelajari Benjamin Netanyahu, selesai. Karena apa kata mereka itu jadi. Ya. Itu yang kemudian Anda. Tapi kemudian ini yang menarik sekali, Pak Slamet. Artinya ini kan Iran pun juga akan berkompromi, akan melawan habis-habisan. Tapi rudal-rudalnya juga ada meleset di beberapa kawasan Timur Tengah, artinya di kawasan Teluk begitu. Nah, ini yang kemudian juga harus diperhatikan, mampukah kemudian Iran menghadapi Amerika Serikat dan juga Israel yang kemudian didukung oleh sekutu-sekutunya, belum lagi sekutunya yang ada di wilayah Timur Tengah juga, yang tadi juga ada beberapa rudal yang meleset dan segala sesuatunya. Bagaimana kemudian Anda melihat ini? Ya, tentu saja Iran akan memainkan proksinya ya. Memainkan proksinya? Memainkan proksinya, terutama di Lebanon, kemudian Houthi di Yaman. Ya. Itu sangat efektif karena menurut saya Iran ini berjalan sendiri. Tidak ada negara-negara yang mau mendukung. Artinya hanya statement-statement saja kan. Tapi Iran butuh dukungan. Karena itu ini kan negara yang sedang dikepung, termasuk dikepung di Timur Tengah. Bagaimana dengan Rusia dan juga China? Sampai saat ini belum ada statement mendukung ya. Artinya mereka akan membantu secara militer tidak. Karena memang tidak ada kesepakatan satu diserang maka akan mendukung, tidak ada. Nah, tapi mereka, Iran dalam hal ini melihat Timur Tengah adalah ancaman bagi dirinya. Mengapa? Ya karena pangkalan-pangkalan Amerika itu ada di negara-negara tetangganya. Maka itu yang menjadi target bagi Iran. Mereka mendukung Amerika dengan membuka pangkalan, maka target Iran adalah menghajar pangkalan-pangkalan Amerika itu. Nah, apakah kemudian akan menjadi perang terbuka? Tentu saja indikatornya, lihat dulu. Kalau hanya militer strategis dan tidak menyerang infrastruktur sipil secara luas, maka ini menurut saya masih dalam level tekanan militer yang terbatas. Masih belum perang terbuka artinya ya? Belum ya. Jadi kalau kemudian terjadi mobilisasi pasukan darat, nah itu baru. Saya kira apakah memungkinkan akan terjadi mobilisasi pasukan darat? Nah, Iran akan menghadapi dengan asimetris. Kalau dalam perang asimetris itu tidak ada cerita Amerika menang menghadapi perang asimetris. Di Vietnam, di Afghanistan, termasuk Soviet di Afghanistan. Jadi ini yang tidak ingin Amerika masuk. Saya kira dalam waktu dekat juga tidak memungkinkan bagi Amerika untuk menggelar pasukan daratnya. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh Iran. Tidak memungkinkan artinya tidak memungkinkan. Kalaupun mau, dia justru akan mendorong pasukan angkatan darat Arab Saudi masuk seperti itu. Tapi apakah Arab Saudi mau masuk ke situ? Saya kira tidak juga. Baik, Pak Dian, Iran mengadakan proksi-proksinya, artinya belum lagi tadi hanya mungkin beberapa statement dari Cina, dari Rusia yang kemudian mengecam serangan antara Amerika Serikat ini, hanya mengecam saja, masih belum ada dukungan militer. Bagaimana kemudian Anda melihat? Kalau masalah proksi, kita harus akui proksinya Iran kebetulan juga dalam posisi tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan? Karena Houthi juga lagi lumpuh, di dalam negerinya juga masalah. Hamas kita tahu, Gaza porak-poranda. Sementara Hezbollah juga dalam posisi yang tidak bagus karena koordinasi di dalam negerinya belum sempurna karena kematian pemimpinnya. Artinya harus seorang diri dong Iran menghadapi serangan ini? Dalam kondisi sekarang, kenyataannya memang sendiri. Ada berita Hezbollah menyerang, tapi akibatnya baru menyerang sedikit saja Lebanon, Beirut digempur mulai habis-habisan. Tapi kenapa itu terjadi dan Lebanon diam saja? Kalau pertanyaan Anda seperti itu, buat saya begini, Hezbollah itu entitas resmi di Lebanon. Kalau Hamas itu pecah sama Fatah dan dia sudah mengakui tidak mau jalan damai lah, maunya perjuangan. Houthi kita tahu
jauh dan di dalam negerinya masih sengketa. Tapi Hezbollah ini entitas resmi political party di Lebanon yang punya porsi kekuasaan jelas. Nah, hanya di dalam konteks Lebanon mereka memang menguasai daerah selatan yang berbatasan dengan Israel. Disitulah kan pasukan perdamaian kita ada tuh menjaga. Nah, artinya apa? Ya, balasan terhadap Houthi mungkin akan berbeda terhadap Hezbollah. Karena sebagai entitas resmi itu unik itu Hezbollah. Hezbollah itu boleh dipersenjatai. Yang kelompok lain partai Falangi segala macam tidak boleh. Tapi itu diakui boleh. Itu yang membuat Israel kekhawatiran terhadap Hezbollah lebih besar. Tapi kalau boleh saya ikut urun rembuk. Serangan darat tadi kemungkinannya. Serangan darat. Kita udah lihat ketika warga Amerika jadi sandera itu. Tahun 80. Coba dilihat. Amerika dengan kedikjayaan waktu itu mencoba lewat pasukan darat mengirim pasukan, tapi kan hanya memperhitungkan kemampuan personil individu yang mungkin terlatih, tapi ternyata kurang dalam aspek lain, terutama dalam aspek misalnya meramal cuaca. Nah, helikopternya itu kan jatuh bukan karena siapa-siapa, karena kena angin puyuh, karena angin gurun. Yang satu memang kerusakan mesin, itu pun fatal gitu. Tapi dengan kenyataan itu saja sudah menarik diri. Nah, dalam konteks perang sekarang buat saya, dengan teknologi yang semakin canggih, semua serba presisi, karena main cyber, ya sebenarnya bisa saja terarah. Seperti disampaikan Mas Slamet tadi. Tapi kenyataannya coba lihat, dari awal Israel menyerang, dia sudah menyerang pemukiman. Padahal semua ada aturan. Semakin kemudian dibalas sama Iran, semakin kalap Amerika, semakin brutal serang-serangannya sama Israel mengeroyok. Kalau saya yang menjadi masalah begini, sebenarnya ini sendiri bisa reda ya, bisa reda dengan sendirinya pelan-pelan, apapun yang dilakukan, tambah kepasukan, kekuatan, kalau negara-negara Timur Tengah menahan diri. Awal waktu perang Juni lalu, kan Israel menyerang, dibalas, ternyata balasannya mengagetkan, akhirnya mereka berhenti. Tapi Iran kan tahu persis, pesawat-pesawat itu terbang dari Ubed, dari Doha. Dia minta izin ke Qatar bahwa saya harus membalas Amerika, dan pusat pembalasannya ya pangkalan itu. Makanya korbannya minim, bisa praktis tidak ada karena pangkalannya sudah dikosongkan. Loh, sekarang juga kan arahnya Iran kan precise, pangkalan-pangkalan militer. Tapi ketika Amerika dan Israel brutal, ya dia cari sasaran juga yang lain yang dia pikir strategis. Kalau saja rakyat Timur Tengah, saya yakin sepenuhnya rakyatnya tidak mau perang. Ini kan perangnya Trump, bukan perangnya Amerika, bukan perangnya negara berdaulat. Balik lagi persen to persen itu tadi artinya ya. Bagaimana kemudian nanti? Masa sebuah negara berdaulat mau diatur sama negara satu persen? Nanti kita akan dalami lagi apakah benar ini perang antara persen to persen antara tadi Donald Trump, Netanyahu dan juga Iran, seperti apakah kemudian pandangan dari Pak Reza. Usai jeda, saudara, kita masih akan kembali membahas terkait dengan eskalasi Amerika Serikat Israel versus Iran ini. Tetap bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.